puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Engkau yang memberikan suatu gairah cinta-Mu ada di dalam hati kami, sehingga membuat kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu ada di dalam diri kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam ini ya Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menyembah-Mu, boleh meninggikan nama-Mu. Engkau pasti punya rencana dalam hidup kami Tuhan. Engkau memberikan suatu tugas buat kami di tempat ini. Biar malam ini kami mau Tuhan menangkap apa yang Engkau mau. Biar kami dapat melihat dan kami dapat menuntaskan akan apa yang Kau tugaskan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus untuk kerja-Mu yang luar biasa. Terima kasih, dan terima kasih. Amin. Sepanjang malam dan sampai dengan besok pagi, pada saat pujian dan penyembahan mulai dari awal, saya itu mendapatkan suatu penglihatan ya, bahwa banyak malaikat-malaikat yang memberikan topangan buat saudara. Saudara percaya, yang membuat saudara itu bisa bersemangat, membuat saudara itu bisa merasakan kebetahan, itu karena ada sesuatu yang ditaburkan pada malam hari ini. Saudara ngerasakan kan bahwa ada sesuatu gairah cinta, suatu gairah kami mau menyembah, ada suatu kebetahan. Itu sebetulnya karena Tuhan yang memberikan semua buat saudara dan saya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang sungguh amat sangat luar biasa. Saudara, malam ini akan dibagi dengan khotbah saya akan dibagi dua session. Satu session pada jam 8 ini, jam 8.30, dan disambung nanti besok pagi ya. Cuman hari ini ada sesuatu yang harus kita pelajari dan ada suatu mandat yang kita terima ya. Dan kita harus punya tanggung jawab, mandat and responsibility ya. Ini saya harap saudara bisa tangkap, karena pelajaran ini bukan dari saya. Saya benar-benar mendapatkan sesuatu pewahyuan yang dari Tuhan, yang saya sendiri merasakan Engkau itu banget luar biasa. Dan ini diberikan buat saudara dan saya. Kalau saudara bisa menangkap mandat ini dan saudara meresponi dengan satu tanggung jawab, itu berkatnya sangat luar biasa. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tetap apa yang Tuhan beritahukan kepada kita pada Pondok Daud sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu Tuhan memberikan suatu mandat, Tuhan memberikan suatu janji, Tuhan memberikan suatu perkara yang luar biasa, yaitu apa? Yaitu di dalam Hosea 10 ayat 12 ya. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama kemarin waktu sebulan yang lalu, yuk kita baca sama-sama ya, supaya kita itu mendapatkan. Dan sepanjang satu bulan ini itu sudah banyak yang mendapatkan
dan penggenapan Hosea 10:12 ya. Dan saya yakin setiap kita, apapun keadaan kita, Hosea 10:12 itu pasti menjadi milik saudara. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita tetap akan memperkatakan, karena ini janji Tuhan, ini mandat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya di akhir zaman ini, supaya saudara dan saya benar-benar mengerti ini mandat Tuhan dan kita akan meresponi. Saudara, sekali lagi kita akan baca sesuai dengan apa yang kita baca di sini. Lalu kalau kita katakan aku berkata, kita katakan Tuhan Yesus berkata, hai, sebut namanya ya. Kalau saya mengatakan hai Nani ya. Terus tak contohin ya. Ini walaupun sebulan yang lalu kita sudah hafalkan ya. Bukalah ladang baru untuk dirimu Nani. Taburkan benih keadilan, tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintaku kepada Tuhan. Sebab sudah waktunya saya mencari Tuhan, yaitu Tuhanku Yesus. Tuhan Yesus akan datang dan menghujani saya dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Ya, katakan sampai telingamu bisa mendengar, sampai imanmu timbul ya, dan firman jadi daging. Amin. Beri suara yang paling bagus buat Tuhan. 2, 3. Tuhan Yesus berkata, hai Nani, bukalah ladang baru untuk diri saya. Taburi benih keadilan dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintaku kepada Tuhan. Sebab sudah waktunya saya mencari Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan datang dan menghujani saya dengan berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi ya, sampai kita ngerti yang kita katakan, ini adalah janji Tuhan ya. Alamatnya dibaca Hosea 10 ayat 12. 2, 3. Hosea 10 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, hai Nani, bukalah ladang baru untuk diri saya. Taburi benih keadilan dan tuailah berkat yang dihasilkan oleh kesungguhan cintaku kepada Tuhan. Sebab sudah waktunya saya mencari Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan datang dan menghujani saya dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Saudara percaya ini janji Tuhan? Ini mandat. Saudara tahu mandat? Mandat adalah sesuatu perintah, sesuatu janji yang diberikan buat saudara dan saya. Dan kita harus meresponi akan semuanya itu dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Jadi kita tahu apa yang diminta dari Tuhan, membuka ladang baru. Saudara, kalau saudara itu mendengar tentang ladang baru, itu jangan dipikir selalu perkara-perkara jasmani.
Tuhan akan membuka ladang baru yang dikatakan ini mungkin pelayanan dan penginjilan. Saudara, beberapa waktu yang lalu sesudah ini ya, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang datang ke taman, sedang berdoa bergumul luar biasa dengan di daerah Kuningan. Ya, ini sebagian saudara-saudara yang dari Cibunut, kami sudah bawa mereka ke tempat ini. Coba angkat tangan, saya pengen tahu yang dari Cibunut. Mana ya? Wah, beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Ya, ini saudara-saudara kita yang dari Cibunut ya. Pada saat itu datang ke taman dan mengalami suatu pergumulan. Karena di sana banyak sekali seperti bakal jemaat yang kecil-kecil ya. Tapi mereka merasakan nextnya gimana. Mereka membutuhkan sesuatu support. Mereka membutuhkan lawatan. Mereka membutuhkan kunjungan ya. Tapi gak ngerti apa yang harus dilakukan. Dan saat salah satu daripada hamba Tuhan ini datang dan berdoa di taman, ketemu dengan salah satu dari pengurus taman, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Lalu pengurus taman ini ngomong sama saya, "Mami, ini ada perkara-perkara yang luar biasa, yang ada beban yang harus ditangani." Sedangkan beberapa waktu setelah mendapatkan mandat tentang buka ladang baru, saya mulai mikir, Tuhan, aku gak ngerti apa yang harus dilakukan. Ladang mana sih yang sebenarnya yang engkau mau? Ini ladang baru, jadi bukan ladang yang ada di tempat ini ya. Kalau ini ada ladang yang sudah ada. Tapi kalau Tuhan mengatakan bukalah ladang baru, berarti sesuatu hal yang belum pernah kita lihat dan belum pernah ada rencana-rencana untuk kita melakukan akan hal itu. Pada saat salah satu pengurus taman itu bicara sama saya, itu hati saya kayak ngelonjak, saudara. Seolah Tuhan mengatakan, ini loh ladang baru. Ini bukan berarti bahwa saudara-saudara yang dari Cibunut yang kami ajak untuk datang ke tempat ini malam ini bukan berarti kita mengambil, tidak. Kita pengen jadi berkat. Amin. Ya, kami mau jadi berkat buat mereka, untuk mensupport mereka, untuk melakukan segala sesuatu, untuk membangun ya, bukan memiliki. Karena kita tahu setiap jemaat atau bakal jemaat atau apapun itu milik Tuhan. Ya, sekali lagi, jemaat dimanapun juga itu milik Tuhan, bukan milik pendeta atau milik siapapun. Ya, dan sungguh luar biasa. Saya mengatakan, yuk tawari mereka, ajak mereka untuk doa di tempat ini. Biar mengalami sesuatu ya. Saya tanya ibu-ibu dan yang beberapa yang datang, merasa sukacita enggak ibu-ibu dan bapak-bapak? Hah? Amin. Aminnya itu amin positif atau amin negatif? Ya. Senang enggak ibu-ibu bapak-bapak? Merasa diberkati? Beri kemuliaan buat Tuhan. Sungguh ini sesuatu hal yang tidak pernah dipikirkan. Ini ladang baru, saudara. Ya. Jadi saya percaya di dalam pelayanan saudara pasti Tuhan akan berikan ladang-ladang baru untuk pelayanan. Ya. Ada satu ibu yang dari Manado. Coba angkat tangan ibu dari Manado yang sampai in the coast di kota ini. Coba angkat tangan ibu. Ada di mana ya ibunya ya? Mana? Coba berdiri ibu. Karena kitanya nggak kelihatan. Puji Tuhan. Ya, ibu ini pendoa dari Manado, saudara. Ya.
Dia disuruh Tuhan untuk datang ke sini. Dia mengatakan, Tuhan itu luar biasa Ibu. Biasanya kalau saya pelayanan gak punya duit, jadi saya mesti pakai kapal. Ya. Karena dengan perjalanan yang jauh dan lama sekali. Karena biayanya kalau naik kapal itu murah. Tapi Tuhan buat jalan. Begitu Tuhan menyuruh saya ke Sion, Tuhan sediakan uangnya, saya menaik pesawat. Betul Ibu? Beri kemuliaan buat Tuhan. Lalu sampai di sini tidak kenal siapa-siapa. Tidak kenal siapa-siapa. Sama saya juga dia nggak kenal. Dengan di sini dia nggak kenal. Lalu datanglah ke taman. Ya. Ketemu dengan beberapa saudara-saudara yang di taman. Lalu dia sampai endekos saudara di sini. Dan dia katakan, mungkin saya bisa 1 bulan, mungkin saya bisa 2 bulan di tempat ini. Karena Tuhan ingin saya mendapatkan sesuatu di tempat ini. Saudara, berani bayar harganya. Ini ladang baru buat si ibu yang dari Manado ini. Tidak pernah dia berpikir bisa sampai di Sion, saudara. Nah, inilah perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan di masa-masa yang dinamakan akhir dari akhir zaman. Jadi saudara, kalau mendapatkan sesuatu, kita terima mandat itu dan kita punya responsibility, punya tanggung jawab melakukan sampai garis akhir. Seperti ibu ini, dia bilang, apapun saya berani membayar. Saya mau bayar. Luar biasa. Ini namanya meresponi apa yang Tuhan berikan. Amin. Nah, inilah yang dinamakan ladang baru, bukan masalah jasmani tapi juga masalah rohani. Masalah jasmani sudah banyak yang mengatakan aku dibukakan ladang baru. Tadi ada seorang anak rohani saya datang ngomong gini, mami aku mau cerita. Apa? Tuhan bukakan ladang baru. Ya. Kadang-kadang ladang baru itu ada sesuatu ladang yang belum kami tidak punya pengalaman di ladang itu. Tapi percayalah, Tuhan buat jalan dalam segala sesuatu. Ya. Di sini sudah banyak, kalau saya mau kesaksian semuanya pada kesaksian bahwa Tuhan buka ladang baru. Percaya, karena Tuhan mengatakan buka ladang baru. Itu perintah loh. Ya. Coba tayangkan lagi ayat tadi ya. Aku berkata kepadamu, hai Israel, bukalah ladang baru. Ini berarti apa? Perintah. Betul nggak? Responi perintah itu, engkau akan mendapatkan perkara yang ajaib. Karena Tuhan akan mengatakan, aku akan menghujani engkau dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Nah, tapi kita lihat ada poin-poinnya ya. Yang pertama, membuka ladang baru, lalu taburi dengan benih keadilan. Untuk hal ini saya sudah khotbahkan waktu hari Selasa, apa yang dinamakan dengan harus ditaburi dengan benih keadilan ya. Lalu yang ketiga, harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya saudara di dalam mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, itu harus bertanya-tanya kepada Tuhan. Jangan sembarangan ya, harus benar-benar pas di hati Tuhan ya. Lalu dikatakan kita akan menerima hujan berkat yang berkelimpahan. Nah, sekarang bagaimana kita belajar tentang meresponi ya. Responsibility, ada tanggung jawab dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tahu ada sesuatu mandat yang kita terima yang belum pernah merupakan, kita tidak pengalaman dalam perkara ini, tapi belajar bagaimana kita punya tanggung jawab dengan setiap mandat yang Tuhan berikan.
Untuk itu kita akan belajar dari apa yang Tuhan beritahukan kepada Nuh. Ya. Kita akan baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Saya harap saudara benar-benar memperhatikan, dan saya yakin dengan apa yang saudara nanti dapatkan, mempraktekkan dalam segala sesuatu, percaya firman jadi daging akan menjadi milik saudara. Amin. Amin ya. Ya. Dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Saya percaya saudara semuanya mengenal Nuh dalam Alkitab. Karena apa? Kalau kamu mengatakan kenal, lah ya zamannya itu aku belum lahir bu. Ya, tapi saudara bisa membaca dalam kisah Nuh di dalam Alkitab. Nah, ini kisahnya, dikatakan riwayat itu kisah. Ya, riwayat itu sejarah daripada Nuh. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini cuma diceritakan begitu, tidak pernah di dalam Alkitab yang kita baca bahwa Nuh itu sebetulnya kerjanya apa, ya, nggak disebutkan. Ya. Tidak disebutkan Nuh itu profesinya apa, tidak disebutkan sama sekali. Ya. Dalam Alkitab tidak disebutkan pekerjaannya Nuh apa, ya. Lalu profesinya dia apa? Apakah dia pedagang? Apakah dia petani? Apakah dia itu peternak? Tidak disebutkan dalam Alkitab. Yang disebutkan apa? Aneh saudara. Yang disebutkan adalah Nuh adalah seorang yang benar. Ya. Lalu yang kedua dikatakan Nuh itu tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya. Lalu dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini maksudnya bagaimana Tuhan itu memberikan perkataan seperti ini, ya. Lalu kalau saudara lihat selanjutnya daripada ayat-ayat ini, saya tidak akan baca, tapi saudara pasti sudah tahu ceritanya Nuh kan. Pada suatu saat Tuhan itu bicara sama Nuh, buatlah sebuah bahtera, kapal yang besar. Bagaimana responnya Nuh? Tidak ada sesuatu yang mengatakan, Tuhan, aku mau suruh untuk membuat kapal bahtera yang besar. Aku udah punya pengalaman. Aku bukan seorang insinyur. Aku bukan seorang yang pinter seperti seorang arsitek. Aku gak pernah sekolah perkapalan. Cara bikinnya aku gak tahu. Orang lain saja. Saudara, dalam Alkitab tidak seperti itu. Begitu mandat ini diberikan, Nuh, engkau harus membuat bahtera. Gak ngerti mau buat apa bahtera? Kapal besar mau buat apa? Bikinnya di mana? Ini jauh daripada lautan. Jauh. Tempat Nuh tinggal itu jauh dari laut, jauh dari pantai. Terus gimana? Saudara, apa responnya Nuh? Orang kalau seorang yang benar, ya, tidak bercacat di antara orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah, itu tidak suka komplain. Nah, sekarang selidiki dalam hidup kamu ya. Kalau kamu suka ngomel, kalau kalian ini suka kalau dikasih tugas selalu bantah, ya, itu
tidak seperti Nuh. Orang yang seperti inilah yang dipilih oleh Tuhan. Saudara mau dipilih Tuhan? Saudara mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Saudara mau diberkati? Cobalah suaranya kok lebih keras dari saya yang di sini. Ngantuk? Saya sudah bilang kepada ibu-ibu GK yang di bawah tidak boleh makan, naik semuanya ke atas. Nanti habis ini baru makan. Saya juga belum makan loh. Saudara sih jam 5, jam setengah 5 tadi mungkin sudah ada ngemil-ngemil. Saya belum makan apa-apa. Saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo. Soalnya saudara harus tahu, kalau saudara mau belajar seperti Nuh, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Responi apa yang Tuhan mau. Saudara, sungguh belajar untuk seperti Nuh supaya dipercayakan perkara-perkara yang ajaib di akhir zaman ini. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar Nuh itu adalah seorang yang benar. Maksudnya itu apa sih yang dinamakan hidupnya Nuh itu benar? Hidupnya itu benar. Hidup benar itu yang bagaimana? Tidak ada seorang pun bisa hidup benar di luar Yesus. Amin. Kamu mau hidup benar gak bisa. Hari ini aku gak mau marah, tiba-tiba marah. Aku hari ini mau sabar, bisa tidak sabar. Saudara tahu, tidak ada seorang pun yang bisa hidup benar jikalau tidak Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara. Yohanes 14 ayat 6, kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hidup benar itu kalau tidak di dalam Yesus, karena Yesus itu adalah jalan menuju kebenaran. Amin. Yesus itu kebenaran dan Yesus itu hidup. Jadi kalau saudara itu menerima Yesus masuk dalam hidup saudara, itu baru saudara bisa hidup benar. Nah, sekarang inilah yang dinamakan hidup benar. Nah, lalu saudara mikir, pada zaman itu kan belum ada Tuhan Yesus. Bagaimana Nuh itu bisa hidup benar? Saudara, faktor keturunan itu sangat penting. Lalu kalau saudara mengatakan, tapi papa mamaku cerai, hidupnya nggak benar, bagaimana? Saudara harus katakan, Tuhan, aku putuskan semua kutuk daripada kedua orang tuaku. Aku mau ikut jalur Yesus. Amin. Karena jalur Yesus adalah jalur kebenaran dan hidup. Nuh ini punya jalur yang baik. Karena apa? Nuh ini keturunannya Henokh. Henokh adalah seorang yang dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Dan akhirnya Henokh itu tidak pernah mati. Dibawa ke surga. Saking sucinya, saking benernya. Sampai Tuhannya mengatakan, wis kamunya pulang ke surga aja. Gak pakai mati, itu Henokh. Nuh ini keturunan Henokh. Jadi dia itu mendapatkan sesuatu benih yang bagus dalam hidupnya. Benih yang turun dalam hidup Henokh, benih itu masuk dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saya berdoa dan menganjurkan setiap orang tua, ya,
Kalau kau punya benih iman yang sungguh-sungguh, transferkan kepada anakmu. Kalau engkau mempunyai benih yang benar-benar cinta Tuhan, transferkan kepada anak-anak. Maka dia akan menjadi anak yang taat dan setia. Ini tugas, mandat sebagai orang tua. Jadi Nuh ini punya garis keturunan yang sangat baik. Dia adalah keturunan Henokh, keturunan Metusalah. Kalau saudara lihat dari kejadian sejarahnya. Jadi hidupnya adalah hidup benar karena keturunan orang yang benar. Saudara dan saya keturunan Kristus Yesus yang benar. Jadi saudara dibenarkan. Amin. Nah, lalu dikatakan Nuh itu tidak bercela. Apa sih yang dimaksudkan tidak bercela? Nuh itu dimanapun juga bisa mewarnai dunia. Ngerti? Mewarnai dunia. Dimanapun juga membuat setiap, dimana ada dia, di situ warnanya berubah. Di mana ada Nuh, di situ warnanya berubah. Nuh pada zamannya dia mewarnai dunia, mewarnai seluruh keadaan yang ada pada zamannya. Itu Nuh. Nah, caranya bagaimana sih mewarnai dunia? Yuk kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini cerita tentang seorang gadis kecil, ya. Seorang pelayan, seorang yang dia itu diambil dari orang tuanya pada masa terjadi peperangan dari orang Aram. Dia diambil oleh Naaman jadi budak. Sebetulnya dia cukup sakit hati. Dia dipisahkan dari orang tuanya. Tapi gadis ini bisa yang dinamakan mewarnai, menjadi berkat buat keluarga Naaman. Kita baca ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta, dikatakan ya. Orang Aram pernah keluar bergelombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman, tadi yang udah tak ceritain ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, ini orang yang bisa mewarnai dunia adalah orang yang selalu peduli dengan orang lain. Ya. Saudara bisa yang dikatakan mewarnai dunia kalau saudara bisa memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain. Sekalipun dirinya tidak dipedulikan, tapi bisa merupakan peduli dengan orang lain. Ini gadis kecil, pelayan yang diambil begitu saja, lalu jadi pelayannya istrinya Naaman. Dia melihat kehidupan keluarga Naaman dan istrinya. Dia tahu Naaman ini lagi sakit kusta. Dan pada masa itu orang sakit kusta adalah orang yang najis. Tidak ada orang yang mau dekat dengan dia. Dan dia tahu betapa menderitanya Naaman. Dia peduli. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Bu, kalau mau Bu, pergilah kepada di Israel, ada seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan." Karena dia orang Israel, dia tahu ada seorang nabi, Nabi Elia, yang bisa dipakai Tuhan menyembuhkan.
Saudara, dia bisa mewarnai dunia. Ya. Inilah yang dinamakan bahwa orang ini bisa menjadi berkat, yang dinamakan tidak bercela. Ya. Selalu menjadi berkat. Gak bisa dikatakan dia melakukan perkara yang tidak baik. Selama dia menjadi pelayan, dia selalu menjadi berkat. Saudara, ini yang Tuhan mau. Akhir zaman ini Tuhan merindukan saudara-saudara itu bisa mewarnai di mana saudara ditempatkan. Yang merah jadi hijau, yang hijau jadi biru, itu namanya mewarnai. Yang hitam dicat jadi putih, itu namanya mewarnai, mengubah segala sesuatu. Akhir zaman ini Tuhan merindukan saudara dan saya harus mewarnai dunia. Amin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan. Hidupnya tidak pernah melakukan segala sesuatu sendiri. Ya. Bagaimana bergaul dengan Tuhan? Hidupnya senang untuk membaca firman Tuhan. Diisi terus dengan firman Tuhan. Ya. Hidup bergaul, bertanya-tanya dengan Tuhan, nyembah seperti yang saudara lakukan pada saat ini. Saudara, pada saat kita nyembah, saya itu mendapatkan penglihatan Tuhan tersenyum dengan saudara. Itu yang membuat saya itu nangis. Saya bilang, Tuhan, siapakah kami? Kalau saudara bandingkan dengan pemimpin pujian, pemain musik di sini, dibandingkan dengan yang lain, kecil lah di sini. Tapi satu perkara yang penting, kita bisa membuat Tuhan tersenyum. Amin. Dengan pujian dan penyembahan yang keluar dari hati, dengan tindakan yang kita lakukan, membuat Tuhan tersenyum dalam hidup kita, saudara. Saya sungguh sukacita. Ini loh yang Tuhan katakan, kalau tiba-tiba Tuhan malam ini datang, saya yakin semuanya dibawa. Semua akan dibawa. Karena hidupnya benar. Hari ini loh benar loh ya. Tapi pulang dari sini saya nggak tahu ya. Tapi belajar, saya berdoa selalu hidup dalam kebenaran. Amin. Ya. Lah, kita melihat orang yang seperti ini ya. Ini adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Siapa yang mau mendapatkan kasih karunia Tuhan? Katakan yang keras, saya. Nah, kalau mau mendapatkan kasih karunia Tuhan, harus tadi 3 hal yang kita harus lakukan. Hidup bergaul dengan Tuhan, hidup tidak bercela, dan yang pertama dikatakan apa? Hidupnya saudara, dengan mendapatkan 3 perkara ini ya, dikatakan mendapatkan kasih karunia Tuhan ya. Kita baca di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan sangat berbahaya. Ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Tuhan. Dan saudara, sekarang ini banyak sekali apa saja dirusak. Gak beda dengan zamannya Nuh. Ya, katakan begini. Rusak bukan di hadapan manusia saja, tapi bumi saat itu rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara, bukankah saat-saat ini kita mendengarkan banyak kekerasan terjadi, betul? Demo itu merusak, saudara. Benar gak?
di mana pagar-pagar di tembok itu, pagar-pagar dirusak, itu namanya ngerusak nggak? Penuh dengan kekerasan. Dan kita dengar Nuh mendengar dari Tuhan, bumi ini sudah rusak di hadapan Tuhan, penuh dengan kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh manusia. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara, kita melihat saat ini lempengan-lempengan di bawah tanah, lempengan-lempengan di bawah lautan ini sedang bergeser, saudara. Dan kita tahu bumi kita ini ada di atasnya, ya. Kalau sampai bergeser, saudara bayangkan saja begini ya. Ini mimbar. Di bawah mimbar ini kan kita tahu ada lantai kan. Kalau lantai ini bergeser, kira-kira ini ambruk enggak? Itu gambarannya. Kalau lempengan di bawah tanah ini mulai bergeser, sana bergeser, sini bergeser, sana bergeser, sini, akan terjadi gempa. Dan kalau lempengan-lempengan yang ada di lautan, di bawah lautan, geser sana, geser sini, apa yang terjadi? Tsunami. Dan saat ini sedang dari BMKG itu sudah meramalkan semuanya, saudara. Coba bisa ditayangkan sama Amos. Nih lihat ada sesuatu tentang Indonesia ya, yang lagi ada tempat-tempat di mana akan bisa terjadi sesuatu. Saudara, itu membahayakan banget. Kalau kita dengar, waduh ada megatrust, bakal terjadi seperti ini, terjadi seperti ini. Kita tidak tahu apakah karena manusia yang membuat kekerasan sehingga terjadi seperti itu, ataukah memang sudah adalah akhir zaman. Mau tidak mau semuanya itu harus terjadi. Itu saudara, kita lihat nanti di sini akan terjadi gempa bumi, akan terjadi gempa bumi dan terjadi gempa bumi. Rasanya Indonesia itu dikepung sama yang seperti itu, saudara. Ya. Pada waktu saya itu belum ada kabar ini, saudara, belum ada kabar ini. Saya itu saya berdoa buat Indonesia, tapi nggak mikir ada seperti ini. Ya. Pada saat saya ada di Mahligai, tiba-tiba saya itu dengar seperti ini, akan terjadi musibah. Ya. Kapan belum tahu, ya. Tapi pergeseran ini sudah mulai, ya. Sampai membuat menjadi lumpuh. Nah, saudara, kalau ada sesuatu sampai menjadi lumpuh, saudara bisa bayangkan, saya jadi aduh Tuhan, mau ada apa ini? Ya. Nah, oleh karena itu saat hari ini kita pas melakukan yang dinamakan doa 15 jam. Tadi sudah diawali oleh pemimpin pujian dari radio, yaitu Pak Eko, untuk kita siap ya, berdoa untuk bangsa dan negara. Amin. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya. Kita minta belas kasihan Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Kita berdasarnya adalah begini. Suatu kesejahteraan kota tergantung daripada kita.
keluputan itu ditentukan berapa banyak orang di kota itu dan di bangsa itu yang apa? Yang menjadi umat Tuhan, yang mau berdoa buat bangsa dan negaranya. Ya. Jadi keluputan satu bangsa, ya. Segala sesuatu yang bakal terjadi di kota itu, ya, bisa diluputkan kalau ada umat Tuhan yang berdoa. Percaya nggak? Percaya nggak? Seperti yang dialami Nuh. Nuh itu udah ada 10 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, betul? 3 mantunya, berapa? Ada 10 enggak? Hah? Makanya dihukum bangsa itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dialami Abraham. Pada suatu saat Abraham itu lagi jalan, lalu dikatakan, Abraham, kau lihat kota Sodom dan Gomora akan dihancurkan karena semua perbuatan mereka menyakitkan hati Tuhan. Tuhan, kalau ada 50, masa sih kau mau hancurkan? Oh enggak, kalau 50. Kalau ada 45, mau dihancurkan enggak? Oh tidak. Kalau ada 40, mau dihancurkan enggak? Oh tidak. Kalau 30, ditawar sampai 10. Tuhan katakan, kalau ada 10 orang, Sodom Gomora tidak aku hancurkan. Itu yang ditentukan Tuhan, cuma 10, ya kan? Tapi nggak ada, akhirnya dihancurkan. Hari ini saya mau nantang saudara. Di sini lebih dari kalau kita bersatu berdoa, menggoncangkan pintu surga. Minta belas kasihan kita kepada bangsa dan negara kita. Kalau bisa diluputkan, kalau sampai tidak bisa, buat minimal semuanya itu. Setuju? Siap untuk berdiri buat bangsa? Saudara, kalau saudara bisa bersatu pada malam ini, sama-sama, sehati, sejiwa, sepikir, ya, saya yakin Indonesia diluputkan dari segala malapetaka, dari segala ketidakpuasan yang saat ini ada. Yang sana provokasi, yang sini provokasi, nyepit sana, nyepit sini, mencari kesempatan. Itu semua akan dapat didamaikan. Amin. Siap.